Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja mandi malam jam 8:30 sambil mendengarkan Hersu Beno Point yang judulnya baru sejam diupload, yang nonton udah 11.000. Judulnya MK tolak gugatan DPD, PBB dan Partai Gelora, negara dalam cengkraman oligarki. Saya sambil mandi sambil dengar kayaknya suram banget Indonesia ya, kayaknya nggak gitu-gitu amat kehidupan ya. Ya kayaknya kok kalau udah ditolak gitu udah ke-31 kali katanya MK itu menolak gugatan 20% presidential threshold ya, supaya jadi 0% itu udah ada 31 lebih yang nolak, yang ditolak dari partai politik, DPD dan juga yang diajukan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Terus solusinya kalau dari Rocky Gerung kan dia akan memimpin LBP, Liga boikot pemilu. Kayaknya sih nanti terjadi equilibrium ya, keseimbangan di dalam masyarakat ya. Kalau ada penyakit dalam masyarakat itu selalu Allah turunkan toksinnya. Jadi nanti biasa aja lah, nggak usah ribet gitu loh. Dulu koalisi besar itu lebih dahsyat apa? Nasakom itu nasionalisme, agama dan komunis diaduk sama Soekarno. Nasionalisme digabung dengan agama yaitu Partai NU, digabung dengan komunis, Partai PKI, PNI, Partai NU dan Partai Komunisme. Dan di luar koalisi besar itu yang katanya Persatuan Nasional itu, terus tokoh-tokoh orang-orang yang menentang konsep gagasan Soekarno itu, koalisi besar yang berlandaskan persatuan dan gotong royong itu dipenjara ya. Nasir dipenjara, Buya Hamka dipenjara, Masyumi dibubarkan. Partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan, partainya Syahrir dibubarkan, Partai Murba dibubarkan, Himpunan Mahasiswa Islam hampir dibubarkan, ini kan. Muhtar Lubis yang pengkritik, jurnalis yang paling keras di masanya, mengkritik Soekarno, dipenjara sampai 10 tahun. Tapi akhirnya ambisi-ambisi kaum oligarki zaman dulu, orang-orang yang tamak di bidang kekuasaan dan politik dan ekonomi, yaitu oligarki yang sekarang itu sama intinya, sama-sama tamak terhadap ekonomi dan sama-sama tamak terhadap, maksudnya greedy, rakus terhadap kekuasaan, terhadap politik, penguasaan ekonomi dan kekuasaan, yang segelintir orang itu yang berputar di antara mereka itu. Dulu zaman Nasakom begitu ya, sekarang zaman oligarki. Nanti akhirnya cerita menurut sejarah akhirnya akan masuk lubang buaya, dalam pengertian akan Allah punya skenario yang mungkin tokoh-tokoh Islam sekarang atau tokoh-tokoh civil society itu seperti menatap langit yang mendung gitu ya. Langit masih mendung. Sebenarnya enggak, di antara celah-celah langit mendung itu ada berkas cahaya yang diturunkan Tuhan ke bumi, dan kita lihat apa yang terjadi. Dan biasanya manusia punya rencana, Allah juga punya rencana, dan biasanya rencana-rencana Allah juga yang terlaksana. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, dan rakyat haruslah menolong dirinya sendiri di bawah langit biru. Inilah Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ujlali. Hari ini lagi ngamprot. Ini hari ke 150 ya. Pas tajam. Sekarang hari ke 150 Masjid 6 Syuhada. Sekarang Selasa tanggal berapa, Pak? Saya nggak pernah ngitung tanggal, Pak. Hah? Nggak pernah. Oh, tanggal 5 Juli. Sepertinya. Iya, 5 Juli. Sepertinya. Alhamdulillah. Lokasi masjid
6 syuhada ini di RT 6 RW 4 Kampung Tajur, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor. Setelah dicor nanti insya Allah tingginya 4,5 meter. 4,5 meter ya Pak? 4,5 meter. Dan sudah berdiri 16 tiang. Dan ditanam 1 meter kedalaman di bawah tanah cakar ayam dengan ketinggian 4 meter di atas tanah. Pak, Mana? mau lari Pak? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih para donatur, jazakumullah khairan katsiran. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Itulah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kayu-kayu bekas saya minta dibuatkan gerobak mie ayam yang akan ditaruh di cafe yuk. Nanti jual mie ayam, kemudian fried chicken, es kelapa untuk mencari maisha, memperbaiki ekonomi keluarga dengan jualan mie ayam.